Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Harapan aku teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Dan Allah juga tambahkan kita rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Sharing lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Hari ini temenin aku yuk untuk belanja, tapi bukan belanja mingguan ya. Lebih tepatnya ini adalah belanja untuk beberapa hari ke depan dengan budget yang sangat minim, yaitu 50.000. Kira-kira aku belanja apa aja ya? Simak video ini sampai selesai. Dengan budget yang minim dan juga kebutuhan pokok yang kadang harganya itu bisa naik banget, kadang harganya bisa turun. Ibu rumah tangga dituntut untuk bisa membeli kebutuhan pokok dan juga mengatur keuangan biar gajinya itu cukup banget untuk di 1 bulan ya teman-teman. Dan inilah cara aku mengatur keuangan agar untuk belanja mingguan ini tuh cukup ya untuk 1 bulan. Jadi pada bulan-bulan tertentu seperti yang tanggalnya ganjil di bulan Januari ini kan sampai tanggal 31 ya teman-teman. Kalau biasanya aku di tanggal-tanggal genap seperti tanggal 30 itu aku menganggarkan per minggunya itu 75.000, tapi kalau untuk yang tanggalnya ganjil itu aku menganggarkan sebesar 50.000. Jadi 4 minggunya itu 75.000 dan minggu terakhirnya sampai ketemu gajian itu budgetnya 50.000. Jadi untuk budget belanja mingguan pada bulan-bulan yang tanggalnya ganjil itu sebesar 350.000 per bulannya. Tapi kalau misalkan untuk yang tanggalnya genap itu kurang lebih di 300.000 ya. Alhamdulillah ini menolong aku banget ketika untuk di tanggal-tanggal akhir bulan itu tuh bisa membackup belanja mingguan, karena kan untuk budget mingguan aku juga minim ya teman-teman, bisa dibilang murah banget dan ngepas banget gitu untuk setiap minggunya. Jadi kadang setiap belanja mingguan juga aku kadang ada sisanya, kadang nggak ada gitu teman-teman. Ya kita syukuri saja ya untuk perjalanan hidup yang seperti ini. Jangan pernah lupa bahwa apapun yang kita miliki, nikmat yang kita miliki saat ini adalah yang orang lain inginkan. Oke, ini aku lagi hitung belanjaan untuk belanjaan di warung sayur ini kurang lebih di 41.000. Setelah dari warung sayur aku juga ke warung sebelahnya, yaitu beli telur, itu seperempatnya 7.500 dan 1.500 nya itu aku ngepasin ya beli Yupi teman-teman, karena anak-anakku juga nunggu di rumah ya. Aku tuh belanja di warung saat ini tuh nunggu sampai 30 menit ngantrinya, Masya Allah, Alhamdulillah. Karena kan aku juga belanja itu kan di long weekend ya, jadi itu bener-bener yang ibu rumah tangga tuh di rumah semuanya, mungkin pengen masak juga ya di akhir bulan. Dan inilah belanjaan aku yang totalnya di 50.000. Aku tuh minta daun jeruk ya, karena kan aku juga beli ikan. Dan untuk ikannya di sini tuh aku beli harganya 12.000, dapat 5 ekor yang ukurannya kecil-kecil. Nggak apa-apa ya kecil-kecil, yang penting itu banyak teman-teman. Untuk ikan kembung ini tuh aku bersihin dulu ya untuk bagian insangnya, bagian isi perutnya juga. Dan rencananya tuh untuk ikan kembung ini mau aku masak di bumbu kuning aja, padahal kalau misalkan digoreng tuh omega 3-nya berkurang banget ya sebesar 50%. Tapi mau gimana, aku tuh nggak belanja bumbu dapur teman-teman di minggu ini, soalnya kan aku juga menyesuaikan dengan budget ya. Kalau untuk jahe dan lengkuas itu sebenarnya masih ada, tapi kan masih kurang untuk kunyitnya, masih kurang sama serai dan lain-lainnya yang aku butuhkan gitu untuk masak kayak ikan pindang dan lain-lainnya selain digoreng. Kalau untuk bumbu kuning aku tuh pakainya bumbu racik yang marinasiku teman-teman, aku mau coba ternyata alhamdulillah enak. Oh ya, untuk ide menunya aku bakalan spill di akhir video ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran aku masak apa aja di minggu ini, simak video ini sampai selesai. Setelah dicuci bersih ikannya itu langsung aku marinasi pakai bumbu marinasi desaku. Ini enak banget teman-teman. Aku tuh baru pertama kali kan ya beli bumbu marinasi seperti ini dan aku langsung jatuh cinta. Tapi kalau misalnya untuk setiap minggunya beli tuh aku belum tentu ya, karena kan ini juga aku menyesuaikan dengan budget. Kemarin tuh ada lebihan 1.000, jadi aku beli aja untuk bumbu marinasi ini. Nah untuk ikannya alhamdulillah udah selesai. Aku juga beli bumbu racik lodeh dan juga santan instan, karena rencananya itu aku mau bikin lodehan. Lodehan itu aku nggak beli di minggu ini karena di minggu kemarin tuh masih ada sisa sayur sop. Yang rencananya tuh aku mau bikin bakwan tapi nggak jadi teman-teman. Selanjutnya di sini tuh aku beli kentang setengah kilo, itu harganya 10.000 rupiah.
Ini aku simpannya barengan sama bawang putih, bawang merah aja ya. Dan untuk bawang merah, bawang putih itu aku nggak beli karena alhamdulillah masih ada. Mudah-mudahan cukup ya teman-teman untuk semua masakan aku di minggu ini. Dan untuk tempe ini harganya di Rp5.000 untuk selonjorannya. Dan seperti biasa pada minggu-minggu lalu, untuk tempe ini aku bagi menjadi 2 ya. Dan rencananya untuk tempe yang pertama ini pengen aku bikin sambelan tempe. Dan untuk tempe selanjutnya itu mau aku bikin tempe kecap sebagai teman makan sayur lodeh. Tempe ini menjadi protein yang paling favorit ya di Indonesia. Dan protein yang paling murah meriah juga teman-teman. Karena banyak banget kita jumpai dan harganya juga nggak menguras kantong banget ya. Nggak kayak protein ikan. Nah untuk tempe yang kecap ini aku potongnya agak kotak-kotak. Jadi dibedain ya teman-teman. Dan untuk cara simpan tempe, saran aku pakaiin garam, tapi bukan dimarinasi ya. Kayak ditaburin aja pakai garam dan itu bisa banget mengurangi yang namanya kayak kurang bagus gitu. Aku udah pernah coba antara yang ditaburin garam dengan yang tidak dan itu beda banget teman-teman. Kalau misalkan aku memang kadang suka mager gitu, aku taburin garam kayak gini aja gitu cara simpannya. Ya paling untuk beberapa hari ke depan tuh dia kayak kurang bagus ya. Dan bahkan rasanya itu bakalan beda banget ketika digoreng. Tapi kalau misalkan aku taburi garam itu kondisinya untuk beberapa hari ke depan tuh masih bagus dan untuk rasanya juga masih enak gitu kayak kita awal beli. Selanjutnya di sini juga aku beli kangkung. Ini kangkung seikatnya Rp2.000. Kalau misalkan di tempat lain mungkin harga 2,5 ya teman-teman. 2,5 tuh kayak 2.500 ya bahasanya. Untuk kangkung di sini tuh aku potongin kayak gini aja. Lagi tumben teman-teman, lagi rajin banget. Padahal tuh aku kakinya udah pegel banget ya untuk food prep di wastafel ini. Karena kalau misalkan aku di bawah juga di lantai, aku tuh belanjanya nggak terlalu banyak. Jadi kayaknya cukup lah gitu untuk simpan di wastafel. Dan cara simpan kangkung ini aku tuh kayak gini aja ya, di kantong kresek bening. Ini juga nggak bisa disimpan lama teman-teman. Kalau untuk kangkung paling 2 harian juga kadang ada beberapa daun yang sudah menguning. Alhamdulillah untuk minggu ini tuh aku beli cabai karena cabai aku udah tinggal dikit banget. Untuk sambal aku juga udah habis. Jadi rencana itu aku pengen bikin sambal. Kalau kita bikin sambal dalam jumlah banyak itu menolong kita banget pada saat cabai lagi naik harganya. Kemudian juga minyak lagi naik harganya. Dan yang pertama itu adalah hemat tenaga, hemat cabai dan juga hemat minyak tentunya ya. Karena kan cuma sekali masak aja teman-teman. Kalau dulunya tuh aku sering banget bikin cabai sehari sekali dan itu tuh bikin boros menurut aku karena kan setiap hari kita bikin sambal. Kalau misalkan mau lebih hemat minyak sebenarnya sih pakai sambal rebus aja ya, itu lebih sehat juga. Tapi kan kalau bikin sambal rebus itu kan nggak bisa disimpan lama ya. Jadi lebih baiknya kalau pengen yang awet itu adalah sambal goreng bawang. Untuk cabai tadi aku belinya harga Rp5.000, aku bilang 5.000 campur. Tapi untuk cabai rawit memang aku kan jarang pakai kecuali untuk sambal aja ya. Kalau untuk masakan lebih seringnya pakai cabai merah, merah yang keriting. Jadi aku minta sedikit aja untuk cabai merahnya. Alhamdulillah ini tuh aku dapat bonusan sawi, masya Allah, alhamdulillah. Di sini tuh aku lagi pilihin dulu ya untuk sawinya, karena ada beberapa daun sawi yang sudah mulai menguning teman-teman. Karena percuma kalau misalnya aku tuh masukin semuanya dalam kulkas, hasilnya bakalan tetap kurang bagus walaupun kita simpannya di kulkas. Jadi baiknya buat aku tuh aku pilihin dulu kayak gini, nanti baru aku masukin dalam wadah dan aku simpan di kulkas. Kalau untuk sawi kayak gini tuh aku memang lebih seringnya untuk toppingnya. Aku jarang banget yang namanya bikin sayur bening pakai sawi hijau seperti ini. Lebih seringnya tuh kayak buat topping nasi goreng, buat topping kue tiaw, atau indomie ya teman-teman. Jadi aku jarang banget beli namanya sawi seperti ini. Tapi karena ini tuh adalah bonusan, aku wajib banget mengolah sayuran ini teman-teman. Karena kan mengingat ya yang namanya bonusan ini kan juga termasuk rezeki yang harus kita ambil dan kita harus olah. Jangan sampai terbuang. Seperti terong yang kemarin aku dapat bonusan itu masya Allah, alhamdulillah tinggal 2 buah teman-teman. Kemarin tuh aku hampir beberapa hari tuh masaknya sambelan terong terus. Cukup bosen sebenarnya. Cuman kan sayang ya kalau misalnya sampai si terong itu tuh terbuang dengan sia-sia. Dan ini juga sop-sopan aku sisa minggu lalu yang rencananya tuh pengen dibikin bakwanan tapi nggak jadi teman-teman. Alhamdulillah untuk kondisi wortel, kol itu masih bagus semuanya. Alhamdulillah paling daun bawang aja sih yang kurang fresh karena kan aku nggak potongin dan untuk akarnya juga aku nggak buang teman-teman. Ya kalau lagi mager ya begitu teman-teman. Aku cuman asal taruh aja di kulkas. Yang penting kalau misalkan aku mau pakai tuh aku potongin, aku bersihin dulu. Sambil bersihin dan bawang teman-teman lagi pada apa nonton video aku? Apakah lagi santai
selesai lagi bebenah atau mungkin lagi masak. Semoga suaraku dan video aku ini bisa bermanfaat dan bisa menemani aktivitas teman-teman semuanya ya. Dan inilah menu meal plan aku bacain ya. Untuk hari pertama, sayur lodeh dan juga tempe kecap. Untuk hari kedua itu ikan bumbu kuning dan juga terong balado. Yang ketiga sambelan tempe dan juga tumis kangkung. Yang hari keempat kentang mustafa dan terakhir adalah telur dadar kecap teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah. Belanja 50.000, alhamdulillah bisa bikin 5 menu untuk 5 hari. Food prepnya udah selesai, begitu juga dengan video ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.